Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Intan, dosen mata kuliah biokimia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran online tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Di sini kami dari kelompok D1C dengan judul pemeriksaan glukosa dan protein urin, di mana anggotanya ada saya, Putri Wafa Nurasila Dewi, serta ada teman saya, Iis Wahyuningsih. Selanjutnya yaitu pembacaan materi pemeriksaan glukosa urin oleh Iis Wahyuningsih. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan glukosa urin. Tes glukosa urin adalah pemeriksaan pada sampel urin untuk mengetahui ada atau tidaknya glukosa dalam urin. Indikasi pemeriksaan ini adalah sebagai tes saring untuk penyakit diabetes mellitus. Glukosa urin adalah pemeriksaan urin rutin, pemeriksaan dasar yang dapat dipakai untuk melakukan pemeriksaan laboratorium. Secara rutin, pemeriksaan glukosa urin ditekankan terhadap kemungkinan adanya glukosa dalam urin atau glukosuria. Glukosa dalam urin dapat dideteksi dengan cara yang berbeda-beda. Glukosa urin adalah keadaan abnormal di mana gula atau glukosa diekskresikan ke dalam urin. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan glukosa urin yang pada umumnya digunakan metode Benedict dan cari-celup. Tujuan pemeriksaan glukosa urin, tes glukosa urin adalah pemeriksaan pada sampel urin untuk mengetahui ada atau tidaknya glukosa dalam urin. Indikasi pemeriksaan ini adalah sebagai tes saring untuk penyakit diabetes mellitus. Adapun alat dan bahan pemeriksaan glukosa urin, yaitu alat ada gelas beker, pipet mikro, pipet tetes, rak tabung, tabung reaksi, dan water gauge. Bahan ada sampel urin, larutan Benedict. Selanjutnya, metode pemeriksaan glukosa urin. Metode Benedict adalah metode yang memanfaatkan sifat glukosa sebagai zat pereduksi, di mana reagen Benedict mengandung garam cupri yang jika ditambahkan urin yang mengandung glukosa dan kemudian dipanaskan, maka akan menjadi cupro, yang ditandai dengan adanya perubahan warna dan kekeruhan pada reagen Benedict. Metode carik-celup. Metode carik-celup menggunakan reagen strip yang dicelupkan ke dalam urin, lalu diamati adanya perubahan warna yang terjadi pada reagen strip. Prinsip pemeriksaan glukosa metode carik-celup berdasarkan reaksi spesifik glukosa oksidase atau perioksidase. Cara kerja pemeriksaan glukosa urin. Metode Benedict. 1. Tuangkan 5 ml larutan Benedict ke dalam tabung reaksi. 2. Tambahkan sampel urin sebanyak 5-8 tetes. 3. Didihkan di atas api bunsen selama 2 menit. 4. Perhatikan adanya perubahan warna setelah tabung dikocok. Dengan pemeriksaan Benedict ini, hasil yang dapat kita lihat yaitu dari perubahan warna. Glukosaria dapat dibuktikan dengan cara spesifik yang menggunakan enzim glukosa oksida untuk merintis seretetan reaksi dan berakhir dengan perubahan warna dalam reagen yang digunakan. Cara membaca hasil pemeriksaan, yaitu negatif, tetap biru, biru jernih, atau sedikit kehijau-hijauan dan agak keruh. Yang kedua, ada positif per plus 1, yaitu hijau ke kuning-kuningan dan keruh sesuai dengan 0,5-1% glukosa. Yang ketiga ada positif per 2+, yaitu kuning keruh 1-1,5% glukosa. Yang keempat ada positif 4+, yaitu merah keruh lebih dari 3,5% glukosa. Catatan, karena pembacaannya dengan cara semi kuantitatif, maka perbandingan reagen dan urin sangatlah penting. Kita juga bisa memakai perbandingan setengahnya, misalnya 2,5 ml Benedict dengan 3-4 tetes sampel urin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Wafa, dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pemeriksaan protein urin. Pemeriksaan protein urin adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin. Jika ternyata diketahui terdapat kelebihan protein dalam urin, hal ini dapat mengindikasikan penyakit tertentu, khususnya kelainan pada ginjal. Normalnya pada setiap manusia sehat, kurang lebih sekitar 150 mg protein dikeluarkan ke dalam urin setiap harinya. Jika terdapat lebih dari 150 mg per hari, maka disebut sebagai proteinuria. Kadar normal yang diukur dalam protein urin sewaktu yaitu kurang dari 10 mg per dl.
Proteinuria adalah kondisi tingginya protein pada urin karena ginjal tidak berfungsi secara optimal. Normalnya, protein dalam urin tidak terdeteksi. Penyebabnya bisa dari masalah ginjal sehingga dehidrasi. Terdapat beberapa metode pemeriksaan protein urin, antara lain metode carik celup, metode asam asetat 6%, dan metode asam fosalisitat 20%. Jenis penelitian ini yaitu analitik komparatif dengan pendekatan cross-seksional pada 45 sampel yang diambil secara accidental sampling. Selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan protein urin. Pemeriksaan protein urin adalah prosedur pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai jumlah protein yang terdapat dalam urin. Jika ternyata diketahui terdapat kelebihan protein dalam urin, hal ini dapat mengindikasikan penyakit tertentu, khususnya kelainan pada ginjal. Selanjutnya yaitu alat dan bahan pemeriksaan protein urin. Alat yang pertama tabung reaksi, yang kedua penjepit tabung, yang ketiga reagent bank, yang keempat pembakar spiritus, yang kelima beker gelas, dan selanjutnya ada gelas ukur. Adapun bahannya yaitu asam asetat dan sampel urin. Selanjutnya yaitu metode pemeriksaan protein urin. Yang pertama ada metode carik celup. Pemeriksaan protein urin metode carik celup memiliki kelebihan seperti penggunaannya yang cepat, lebih praktis, hasil lebih mudah diinterpretasikan dengan melihat perubahan warna yang terjadi. Terdapat juga kelemahan seperti apabila pembacaan dilakukan kurang dari 30 detik, maka akan terjadi perubahan warna yang dapat menimbulkan kesalahan dalam menginterpretasikan hasil. Metode carik celup ini hanya sensitif terhadap albumin saja. Globulin dan protein bank genes tidak dapat dinyatakan oleh carik celup. Pemeriksaan yang dapat dihasilkan dengan metode carik celup ini adalah berat jenis, pH, glukosa, protein, darah, bilirubin, urobilinogen, nitrit, dan leukosit esteres. Selanjutnya yaitu ada metode asam asetat 6%. Pada pemeriksaan protein urin dengan asam asetat ini, protein yang ada dalam koloid dipresipitasi. Pemberian asam asetat dilakukan untuk mencapai atau mendekati titik isoelektris protein. Pemanasan selanjutnya untuk mengadakan denaturasi sehingga terjadilah presipitasi. Proses presipitasi dibantu oleh adanya garam-garam yang telah ada dalam urin atau yang sengaja ditambahkan ke dalam urin. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan protein urin metode asam asetat adalah tabung reaksi, api spiritus, penjepit tabung, dan korek api. Dan tentunya membutuhkan bahan asam asetat 6% serta urin. Selanjutnya yaitu ada metode sulfosalisil 20%. Adapun prinsip dari pemeriksaan asam sulfosalisil adalah adanya protein dalam urin dapat dinyatakan dengan penambahan asam sulfosalisil untuk mendekatkan ke titik isoelektris protein, di mana kekeruhan yang timbul dinilai secara semi kuantitatif. Tes dengan asam sulfosalisil sangat peka, yaitu adanya protein dalam konsentrasi 0,002% dapat dinyatakan oleh tes ini. Kalau hasil tes negatif tidak, perlu memikirkan kemungkinan adanya proteinuria. Selanjutnya yaitu cara kerja pemeriksaan protein urin. Yang pertama yaitu metode asam asetat 6%. Pertama, masukkan sampel urin ke dalam beker gelas. Kedua, masukkan urin ke dalam tabung reaksi sebanyak 2/3 tabung. 3. Peganglah tabung reaksi pada bagian bawah menggunakan penjepit tabung. 4. Panaskan urin pada lapisan atas sampai mendidih selama 30 detik. Selanjutnya, baca kekeruhan lapisan atas dan bandingkan dengan lapisan bawah yang tidak dipanasi. Dan baca kekeruhan, jika terjadi kekeruhan, tambahkan 3-5 tetes asam asetat 6% dan baca hasilnya. Selanjutnya, cara membaca hasil pemeriksaan protein urin. Catatan, yang pertama, jika tetap keruh berarti protein positif. Yang kedua, jika kekeruhan hilang disertai gelembung gas berarti unsur karbonat. Yang ketiga yaitu jika kekeruhan hilang tanpa disertai gelembung gas berarti unsur fosfat. Interpretasi hasil pemeriksaan protein urin secara semi kuantitatif. Yang pertama, min, tidak terjadi kekeruhan, plus 1, kekeruhan ringan tanpa butir-butir, kadar protein 0,01% per 0,05%. Plus 2, kekeruhan berbutir-butir, kadar proteinnya 0,05% sampai 0,2%. Plus 3, kekeruhan berkeping-keping, kadar protein 0,2% sampai 0,5%. Plus 4, kekeruhan berkeping-keping besar dan bergumpal, kadar protein lebih dari 0,5%. Nilai normal sama dengan min tidak terjadi kekeruhan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.